Jadi kalau dari komplikasinya, preeklamsi itu kan efeknya akan ke eklamsi atau kejang ya. Itu salah satu komplikasinya. Salah satu komplikasinya lain yaitu bisa menyebabkan pembengkakan paru. Ketika terjadi pembengkakan paru, biasa kita tandai dengan sesak napas. Kemudian tadi juga komplikasinya itu bisa ke ginjal, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, ke hati bisa merusak hati, seperti itu ya komplikasinya. Bahkan yang parahnya nanti ketika sudah kejang kemudian kerusakan jaringan cukup parah di otak, bisa menyebabkan kematian ibu, kemudian bisa menyebabkan juga kematian bayi. Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Yena Mulyaningsih. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara, spesial dari UPT Puskesmas Petung, dalam program Bisik Taka, Bincang Sehat Kesehatan Kita. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu komplikasi kehamilan, yaitu preeklamsi. Preeklamsi ini adalah salah satu komplikasi yang bisa membahayakan ibu dan janinnya apabila tidak dikenali secara dini dan tidak mendapatkan penanganan secara baik. Sebelum kita membahas tentang apa itu preeklamsi, saya akan menyampaikan beberapa data tentang kejadian preeklamsi. Menurut data terbaru WHO, tahun 2025 sekitar 3-8% persalinan itu dengan preeklamsi dan menyumbang angka kematian sekitar 16% atau 42.000 kematian maternal secara global. Dan di Indonesia sendiri, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2024 terjadi sekitar 4.150 kematian maternal dan hampir 1.000 diantaranya disebabkan oleh preeklamsi dan hipertensi pada kehamilan. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber Dr. Aulia Rahmah Ilhamdani. Kali ini beliau akan mengupas tuntas tentang apa itu preeklamsi, gejala dan tandanya, kemudian risiko apa saja yang bisa menimbulkan preeklamsi, dan bagaimana cara pencegahannya. Selamat pagi, Dr. Aulia. Selamat pagi, ya, sudah siap Dok ya? Kita pagi ini akan membahas preeklamsi dan hipertensi pada kehamilan, persalinan maupun nifas ya Dok ya. Ya Dok, sebelum kita lebih lanjut, apa sih Dok sebenarnya preeklamsi itu? Jadi preeklamsia adalah kondisi ibu hamil di mana terjadi peningkatan tekanan darah pada ibu hamil, biasanya terjadi di usia 20 minggu atau lebih, disertai dengan kerusakan organ. Organnya bisa organ otak, hati, ginjal, plasenta, bahkan bisa ke paru-paru. Itu biasanya kita dapatkan juga Bu, protein urin positif 2. Itu tanda-tanda atau definisi dari preeklamsia. Oh ya, jadi tanda-tandanya itu tadi Dok ya, mungkin dimulainya dari start 20 minggu gitu ya Dok ya, itu baru masuk kategori preeklamsia gitu ya. Jadi apabila ditemukan sebelum 20 minggu termasuknya di mana nih Dok? Biasanya kita bisa dengan hipertensi dulu Bu. Jadi biasanya ada hipertensi kronis. Hipertensi kronis itu biasanya kita dapatkan memang sebelum hamil sudah hipertensi, kemudian dia berkembang menjadi hipertensi. Bahkan hipertensi kronis juga kalau misalnya ada kerusakan organ yang tadi saya bilang di otak, di hati, di ginjal, biasanya dia bisa juga mengarah ke preeklamsia. Oh gitu ya. Jadi apabila ibu tidak mendapatkan tanda dan gejala yang seperti dokter sebutkan tadi, itu bagaimana Dok ya? Apakah ibu tuh harus ke puskesmas dengan sendirinya atau dengan pemeriksaan rutin saja sudah cukup? Jadi preeklamsia kan ada beberapa gejalanya Bu ya. Jadi biasanya kita dapatkan pasien dengan tekanan darah 140/90 bahkan lebih. Kemudian disertai dengan nyeri ulu hati yang hebat, kemudian sakit kepala yang hebat, bahkan ketika diajak istirahat itu dia tidak membaik. Kemudian ada pandangan kabur, sensitif terhadap cahaya, ada nyeri ulu hati tadi saya jelaskan, bisa saja di perut sebelah kiri atas atau perut di sebelah kanan atas. Kalau di sebelah kanan atas kemungkinan besar sudah ada komplikasi dari hati. Kemudian bisa juga kita dapatkan protein dalam urin, ya itu sudah ada gejala pada gangguan pada ginjalnya.
Kemudian bisa juga ibunya merasakan sesak napas, bahkan dirasakan gerakan janinnya berkurang, Bu. Nah, itu mungkin gejala-gejalanya. Gejalanya itu ya, Dok, ya. Preeklamsia. Tapi mungkin nggak, Dok, ini pada ibu yang preeklamsi itu tidak merasakan adanya gejala gitu, Dok? Oh, ada. Ada ya? Jadi tidak semua pasien dengan preeklamsia itu mempunyai gejala yang saya sebutkan. Biasanya cukup dengan tekanan darah tinggi pun ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan itu didapatkan protein dalam urinnya. Itu ada. Ada pernah nggak, Dok, nemuin kasus gitu ya, ibunya sebenarnya ini nggak mengalami yang gejala dokter sebutkan tadi, hanya ingin periksa rutin gitu, Dok. Sekalinya begitu diperiksa, oh ibu ini ternyata hipereklamsi gitu, Dok. Oke. Ada, Bu, kasusnya. Kebetulan saya pernah dapat itu di puskesmas. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat bagian jaga di poli ibu waktu itu. Ada ibu usia sekitar 44 tahun datang berobat, ibu hamil. Usia kehamilannya sekitar 35 minggu, usia ibunya 44 tahun, datang berobat karena ingin periksa karena batuk pada saat itu. Jadi datang itu cuma pengen minta obat batuk nih, hamil, karena hamil kan nggak berani beli obat di luar, akhirnya datanglah ke puskesmas. Pada saat itu kita lakukanlah pemeriksaan seperti biasa, ukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengannya, kemudian pada saat diukur tekanan darahnya, didapatkan tensinya yang cukup tinggi waktu itu. Berapa, Dok? 140 sekian per 90 sekian. Akhirnya karena saya melihat usianya juga 44 tahun, memang riwayat berkunjungnya itu tidak rutin ya. Jadi kita tidak bisa pantau tekanannya pada saat itu. Karena saya melihat umurnya, saya suruh dulu untuk istirahat sebentar 30 menit untuk kita lakukan pemeriksaan ulang. Ketika kita lakukan pemeriksaan ulang, ternyata tekanan darahnya tetap di 140/90. Karena saya curiga ke arah preeklamsi, maka saya suruhlah untuk lakukan pemeriksaan kencing pada saat itu. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan cek kencing, didapatkan protein dalam urin yang cukup tinggi, Bu, plus 4. Iya, plus 4. Positif 4 sudah. Iya, dan itu tidak bergejala sama sekali ibunya. Jadi cuma datang mau minta obat batuk, ibu pun tidak tahu kalau dia itu tekanan darah tinggi pada saat itu. Nah, setelah dijelaskan kondisinya bahwa ini merupakan kegawat daruratan pada ibu hamil dan harus kita lakukan perujukan segera ke rumah sakit, sempat shock dan agak trauma katanya. Karena kan datangnya cuma meminta obat batuk tuh, tapi tiba-tiba disuruh ke rumah sakit karena preeklamsi. Terus dijelaskan sempat menolak juga, dijelaskan bahwa ini kondisinya mengancam nyawa ibu, mengancam nyawa bayi. Kita edukasi juga kepada suaminya. Pada saat itu kebetulan suaminya juga kooperatif dan mau untuk SR-nya dirujuk, maka pada saat itu kita lakukan protap PEB, pemasangan oksigen, pemasangan infus, kemudian masuk obatnya dan kita hubungi rumah sakit. Qadarallahnya waktu itu ibunya datang batuk, Bu ya. Seandainya kalau dia tidak datang batuk, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, bisa saja kejang, bahkan sampai bisa kematian ibu dan kematian bayi pada saat itu. Jadi gini, Dok ya, jadi memang penting untuk periksa hamil secara berkala nih, Dok ya, betul, karena bisa memang tanpa gejala ternyata tanpa ibunya gejala preeklamsi gitu, Dok ya. Oh ya, Dok, tadi kan pasien tadi itu usia 44 tahun, tahun, ya, iya. Berarti ini termasuk resiko gitu, Dok ya. Termasuk resiko. Kemudian ada nggak lagi, Dok, faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan seorang ibu hamil itu preeklamsi gitu, Dok? Faktor resikonya itu salah satu tadi umur ya. Iya, betul. Umur yang terlalu tua di atas 35 tahun. Di atas 35. Atau terlalu muda, Bu. Terlalu muda. Iya, terlalu muda di bawah 22 tahun. Di bawah 20 tahun. 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Kemudian biasanya resikonya juga pada ibu hamil yang pertama kali hamil. Biasanya juga terjadi preeklamsia. Anak pertama tuh, Dok ya. Iya, anak pertama. Kemudian ibu hamil dengan bayi kembar. Kemudian riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat atau tekanan darah tinggi sebelumnya, riwayat gula darah tinggi, riwayat obesitas, riwayat merokok atau sering terpapar asap rokok, itu bisa saja juga mengalami resiko dari preeklamsi. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah ada yang merokok itu berisiko ya, Dok ya, walaupun ibu hamil ini tidak merokok gitu ya. Iya, benar, itu sangat beresiko, Bu, untuk ibu berarti hamil. penting ya, Dok ya, kita edukasi selain ke ibu hamilnya juga ke suami mungkin ya, atau mungkin ada anggota keluarga lain yang merokok, misalnya mungkin orang tua atau mertua gitu ya, bahwa itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamilnya. Iya, sangat berpengaruh sekali. Ya, kalau ini tadi kan ya,
tadi itu kan sudah kita bahas tentang apa tadi ya, gejala, kemudian faktor risiko apa saja ya dok ya. Kemudian kenapa sih kok seberapa berbahayanya kah preeklamsi dan hipertensi pada kehamilan ini dok? Oke, jadi preeklamsi itu kalau kita biarkan Bu, preeklamsi itu akan bisa menyebabkan kejang atau biasa kita sebut dengan eklamsi. Nah, itu kejang yang berbahaya akibat peningkatan tekanan darah tinggi. Ketika dibiarkan itu bisa menjadi dampaknya bisa membuat kematian janin bahkan kematian ibu. Kematian ibu juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya kenapa preeklamsi ini berbahaya? Umumnya pada ibu hamil kita menghasilkan invasi trofoblast. Invasi trofoblast itu adalah sel yang dihasilkan oleh embrio. Dia fungsinya untuk merekatkan embrio ke rahim. Embrio itu bakal janin Bu ya, untuk ke rahim sehingga dia membentuklah plasenta, membentuklah pembuluh darah pada rahim. Fungsinya dari invasi trofoblast. Nah, dia akan melebarkan pembuluh darah rahim. Itu pada ibu normal. Ketika pembuluh darahnya lebar, plasentanya bagus, suplai oksigen, suplai nutrisi ke janin itu baik. Tapi pada ibu-ibu dengan preeklamsi, dia terjadi kegagalan invasi trofoblast. Nah, sehingga menyebabkan pembuluh darah yang di rahim seharusnya melebar, dia menyempit. Oh gitu. Akhirnya ketika pembuluh darahnya menyempit, terjadilah kerusakan pada plasenta. Atau biasa kita sebut dengan iskemik plasenta. Nah, ketika terjadi kerusakan pada plasenta, muncullah agen-agen atau sel-sel yang tidak diharapkan seperti sel-sel inflamasi. Ketika terjadi sel-sel inflamasi itu akan merusak endotel dari vaskular. Endotel vaskular itu lapisan dari pembuluh darah sehingga menyerang dari organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, misalnya saja dia di otak. Ketika di otak itu terjadi pembengkakan otak. Kalau terjadi pembengkakan otak yang tadi saya bilang eklamsi bisa kejang, kemudian bisa hilang kesadaran. Kemudian misalnya di hati tadi kan saya bilang gejalanya ada sakit perut di sebelah kanan yang hebat maupun nyeri ulu hati. Itu artinya kemungkinan besar sudah ada mengarah ke arah kerusakan hati. Biasa kita tandai juga dengan peningkatan enzim hati. Nah, itu tidak bisa kita lakukan di puskesmas. Makanya penting kita lakukan perujukan ke rumah sakit untuk mengetahui itu. Kemudian bisa juga di ginjal. Di ginjal tadi saya juga ada bahas tentang protein pada urin ya Bu ya. Nah, itu artinya kalau ada protein dalam urin yang normalnya harusnya tidak ada di dalam urin, itu ada. Kenapa bisa ada? Karena filtrasi dari ginjalnya sudah rusak, sudah terganggu di situ. Makanya harusnya protein itu dimanfaatkan oleh tubuh. Ternyata ketika disaring di ginjal, bocor. Saringannya rusak. Jadi keluar protein urin terbacalah di kencing. Itu artinya sudah ada kerusakan di ginjal. Kemudian bisa juga terjadi kerusakan di plasenta. Nah, ini yang biasanya tidak disadari oleh ibu-ibu, Bu. Jadi kerusakan di plasenta itu ketika kerusakan di plasenta bisa menyebabkan bayinya ini menjadi gerakannya berkurang. Nah, itu tidak disadari oleh ibunya. Gerakannya berkurang. Biasanya kalau datang ke puskesmas itu ini kekurangan oksigen, kekurangan suplai darah pada saat itu. Jadi biasanya didapatkan denyut jantungnya meningkat. Kita biasa sebutnya dengan fetal distress, Bu ya. Nah, biasanya ini juga tidak dirasakan oleh ibunya, ternyata gerakan janin berkurang, dibiarkan akhirnya sampai ke kematian bayi. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa preeklamsi itu berbahaya? Itu Bu. Ya, berarti seringkali ibu-ibu tuh menganggap gerakan janin berkurang itu normal. Katanya memang kalau hamil tua tuh seperti itu gitu ya, apalagi udah deket-deket lahiran nih gerakannya berkurang gitu ya dok ya. Jadi merasa aman gitu ya kan, apalagi selama ini kan baik-baik aja tuh kalau periksa tekanannya juga normal, terus nggak ada kurang. Kalau nyeri ulu hati ya mah biasa gitu kan ya, katanya karena punya mah gitu dok ya. Ya jadi gimana dok cara membedakan gerakan janin tadi itu memang berkurang secara normal atau memang ini tanda bahaya gitu dok? Jadi gerakan janin yang normal itu umumnya dia dalam satu hari dia harus 10 sampai 20 kali gerakan, 20 kali sampai 20 kali dalam 24 jam. Iya, dalam 24 jam. Jadi biasanya kita katakan dia berkurang ketika dia kurang dari 10 kali dalam per hari. Tapi kan mungkin ibunya ini kesusahan ya, kan pasti ibu tidur siang, tidur malam, tidak mungkin lah harus merasakan gerakan bayinya dalam 24 jam. Jadi
enaknya dalam 2 jam itu harus ada gerakan bayi. Harus ada. Ya, Ketika ibu merasakan dalam 2 jam ini tidak ada pergerakan bayi, kemungkinan itu ada gerakan bayinya berkurang, gerakan janinnya berkurang. Maka harus segera dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Ya kan dok, tadi kalau kita lihat memang sangat berbahaya dok ya. Iya. Selain akibatnya langsung tadi dok seperti kejang gitu kan, kerusakan ginjal, ada nggak sih dok komplikasi-komplikasi yang bisa ditimbulkan gitu dok setelah seorang ibu ini terkena preeklamsi dok? Jadi kalau dari komplikasinya, preeklamsi itu kan efeknya akan ke eklamsi atau kejang ya. Itu salah satu komplikasinya. Salah satu komplikasinya lain yaitu bisa menyebabkan pembengkakan paru. Ketika terjadi pembengkakan paru, biasa kita tandai dengan sesak napas. Kemudian tadi juga komplikasinya itu bisa ke ginjal, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, ke hati bisa merusak hati, seperti itu ya komplikasinya. Bahkan yang parahnya nanti ketika sudah kejang kemudian kerusakan jaringan cukup parah di otak, bisa menyebabkan kematian ibu, kemudian bisa menyebabkan juga kematian bayi. Itu. Serem juga dok ya? Iya serem. Serem juga ternyata ini sering diabaikan, tapi ternyata akibatnya bisa fatal ya dok ya? Sangat fatal. Iya. Nah jadi kan ini perlu diketahui dok ya untuk semua sobat sehat yang ada di rumah maupun untuk ibu hamil dan keluarganya, ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Terus apa aja pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan supaya bisa tahu secara dini atau paling tidak terkena eklamsi inilah dok gitu. Oke. Jadi pencegahannya yang pertama pasti harus rutin memeriksakan kehamilannya di bidan, di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Jadi itu harus rutin dipantau juga tekanan darahnya. Kemudian pola hidupnya harus makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian istirahatnya harus cukup bu. Istirahat ya. Hindari aktivitas yang berat. Jadi boleh olahraga dengan aktivitas ringan, misalnya jalan kaki 3-5 kali dalam seminggu, durasinya 15-30 menit. Itu sudah cukup ya. Kemudian konsumsi obat-obatan yang telah diberikan, suplemen-suplemen, tablet tambah darah, kemudian kalsium, bahkan suplemen-suplemen lain yang diberikan oleh dokter dikonsumsi secara teratur. Kemudian hindari asap rokok, itu yang paling penting. Sama pola hidupnya yang sebelum-sebelumnya, misalnya memang riwayat sebelumnya ada hipertensi, ada tekanan darah tinggi, atau ada gula darah tinggi, ada obesitas, itu harus dipantau dengan ketat. Jangan sampai nanti pada saat kehamilan gejalanya semakin parah akhirnya menjadi preeklamsi. Ya. Nah ini kan gini dok ya, yang sering kita temui nih dok, secara nyata di lapangan dok ya, ibu hamil tuh seringkali karena tekanannya sudah meningkat, ketika dikasih tablet tambah darah gak berani minum. Alasannya tekanan saya sudah tinggi, nanti kalau minum tablet tambah darah semakin meningkat tekanan darah ini, akhirnya tidak diminum dan pas datang lagi ibunya anemia nih, nambah lagi nih kan dok ya, gimana nih dok? Sebenarnya ada nggak ini hubungannya sih dok antara tablet tambah darah dengan peningkatan tekanan gitu dok? Oke, jadi tablet tambah darah itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan tekanan ya. Jadi tablet tambah darah itu fungsinya untuk menambahkan hemoglobin. Fungsi dari hemoglobin adalah mengikat oksigen sehingga bisa dimanfaatkan oleh janin, oleh otak. Nah, ketika itu kita kurang, maka justru kompensasi tubuh itu menganggap kita butuh oksigen. Kenapa kurang ini? Coba tingkatkan suplai darah. Ketika terjadi tingkatkan suplai darah, perintah dari otak, terjadilah peningkatan tekanan darah. Justru anemia yang disebabkan karena tidak rutin konsumsi tablet tambah darah bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah karena kompensasi tubuh merespon bahwa kurang oksigennya, kurang darahnya, ayo pompa lagi. Jadi tidak ada hubungannya antara komponen darah dengan tekanan darah. Malah justru harusnya karena tekanan darahnya tinggi, harusnya malah minum penambah darah dok ya? Harus minum penambah darah supaya tidak terjadi anemia pada ibu hamil. Sekali. Terus dok, ini ada cerita nih dok, karena pernah ya ada seorang ibu hamil tekanan darahnya tinggi dok ya, waktu itu sekitar 170-an lah per 100 gitu ya kan.
Terus kami anjurkan, udah ini harus rutin ke dokter gitu ya dok ya, ke rumah sakit atau ke dokter obgyn gitu, silahkan gitu kan. Emang nih dok nggak pernah datang lagi ibunya memang ke kami. Oh alhamdulillah gitu ya kan, ibunya nggak pernah datang berarti udah ke Udah sehat. obgyn gitu lah. Dengar-dengar dari keluarganya udah rutin kok periksa gitu kan, udah lahiran. Nah ketika datang 1 bulan anaknya hendak imunisasi nih, yang bawa mertuanya sama suaminya. Saya tanya nih, loh ibunya kemana gitu kan ya. Ternyata dok, ibunya ini sudah kena komplikasi dari preeklamsi tadi itu. Ya, ibunya baru saja keluar dari ruang ICU dok. Wih, serem banget nih. Serem banget. Serem gitu kan. Iya. Akhirnya saya penasaran gitu kan. Pas ibunya datang lagi nih bulan depan untuk imunisasi yang kembali ya bayinya. Ibunya datang ikut gitu kan. Wah, kok jadi kurus gini gitu kan. Akhirnya saya tanya, "Oh iya, kemarin gimana nih waktu lahiran?" gitu kan. Ini saya lihat buku pingnya kan dok, oh rutin nih periksa ke dokter kandungan gitu kan. Terus kenapa sampai terjadi seperti ini, sampai komplikasi dari preeklamsi? Ternyata tahu nggak dok, itu obat dari dokter itu nggak ada yang diminum. Kenapa Bu? Karena gini, saya nggak berani minum obat ini karena saya takut saya ini kondisi hamil, obat yang diberi dokter tuh banyak sekali. Padahal kan ke dokter obgyn ya memang karena hamil ya dok ya, Iya, kenapa harus benar. takut gitu minum obat? Nah ya jadi Justru obat yang dikasih itu untuk menghindari betul, komplikasi karena seharusnya, ketakutan ibunya jadinya iya. malah jadi malah komplikasi komplikasi. ibunya. Iya. Jadi memang preeklamsi dan komplikasinya itu nyata ya dok Iya ya. Bu, Betul. sangat nyata. Nah sekarang gini dok, seandainya nih ibu ini memang rajin periksa gitu kan ya, normal-normal aja gitu kan. Terus pas ketika di rumah gitu kan terjadi gejala yang tidak seharusnya gitu kan, seperti yang dokter sebutkan ini. Nah, kapan dia harus ke vaskes gitu dok? Oke. Jadi kalau pada ibu hamil apabila merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian sakit kepalanya ini sudah diajak istirahat, Iya. tapi kok tidak membaik ya. Nah itu sudah mulai aware. Kemudian ada nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati itu nggak mesti dibawa di tengah-tengah perut atas Bu ya, Iya. bisa di sebelah kiri, bahkan bisa di sebelah kanan. juga. Artinya kalau di sebelah kanan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada kerusakan di Di hati, Itu betul. juga kita harus aware. Iya. Kemudian usia 20 minggu, mual muntahnya berlebih. Berlebih. Biasanya kan pada awal-awal ya, Iya. masuk ke trimester 2 itu sudah mulai berkurang. Sudah berkurang. Tapi kok ini makin parah ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu juga harus antisipasi. Kenapa ini harus diketahui lebih lanjut. Nah, jadi harus segera periksa kesehatannya. Kemudian juga dirasakan ada bengkak-bengkak. Bengkak di wajah, di tangan, di kaki kok tidak kunjung membaik bengkaknya. Kemudian ibu juga rasakan sesak tadi yang saya bilang bisa ke paru-paru, ibunya mulai merasakan sesak, atau juga ibu bisa merasakan gerakan janinnya yang berkurang. Betul, Jadi dalam 2 jam harus ada pergerakan bayi. Ketika sudah tidak ada pergerakan bayi dalam 2 jam, periksalah. Segera langsung periksa. Tidak perlu tunggu jadwal poli. Ya. Langsung ke UGD saja. ke UGD UGD terdekat bisa, Dok, ya. Kalau dekat di rumah sakit ke rumah sakit, kalau dekat ke puskesmas ke Puskesmas ya. ya. Jadi kadang memang banyak gejala yang sepertinya diabaikan ya doknya. Contohnya ya seperti bengkak tadi itu ya kan. Oh biasa nih kalau mau dekat lahiran kakinya bengkak. Padahal tangan sama wajah juga udah bengkak nih. Ya, cuma tidak disadari oleh ibu hamilnya. Baik dok ya. Jadi tadi apabila ada gejala yang dokter sebutkan tadi, jangan menunggu sampai gejala ini semakin berat, langsung segera datang ke UGD ya dok ya, ke UGD untuk mendapatkan penanganan. Baik sobat sehat sekalian, preeklamsi adalah komplikasi kehamilan yang serius, namun dapat dicegah ataupun dideteksi secara dini apabila selama kehamilan ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara rutin ke fasilitas kesehatan, dan apabila didapatkan tanda-tanda preeklamsi segera mendapatkan penanganan yang baik dan tepat. Terima kasih Dokter Aulia sebagai narasumber. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan daripada apa yang kita bahas pada hari ini supaya bisa lebih dipahami oleh teman-teman sobat sehat ya. Jadi ibu dengan preeklamsia adalah suatu kondisi kehamilan yang harus kita pantau. Tetap tenang dan patuhi semua anjuran dokter. Apabila ibu merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian pandangannya kabur, sensitif terhadap cahaya, ada mual muntah, nyeri ulu hati yang hebat, ada bengkak-bengkak, sesak, bahkan dirasakan gerakan janin berkurang, segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa untuk selalu konsumsi obat-obatan, makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup,
support dari keluarga sangat dibutuhkan. Insya Allah kalau dipantau dengan baik, komplikasi pada ibu dan bayi bisa kita atasi. Semangat menjalani kehamilan. Terima kasih Dr. Aulia sebagai narasumber, dan terima kasih semua sobat sehat yang telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya kesehatan pada ibu hamil. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.